Salam sehat Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Berikut videonya. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Saya menyita waktu Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan ambil teman berpasang-pasangan. Nggak harus sepasang perempuan laki-laki loh. Boleh, silakan. Oke, silakan. Terus nanti ini springing dulu lah. Springing. Ini sama Bu. Nah, udah. Sama kameramen boleh ke sini. Sini aja. Dapat semua kan? Baik. Kita akan springing sebentar. Jadi ada satu benda yang akan Bapak Ibu rebutkan. Berdiri di tempat. Rebutkan ini sebentar. Di sini lah Bu, biar tambah ini. Kita di mana nih? Nih, orang Ibu di sini aja. Ibu di sini. Rebutan satu di tengah, sentral, harus sentral ya tempatnya. Ya, karena nggak boleh ini berat sebelah. Mau udah ada teman Bapak. Ini bukan ke sana. Udah cukup. Udah, sini di sini karena ada makannya. Oh, gitu. Iya sini. Saya mau ya. Sini teman Pak Herman. Kami di sini. Baik, sentral ya. Oke, nggak boleh misalnya gini, ini lebih dekat, ini nggak boleh. Ini, Pak sini. Apa nanti kami sini? Oke, caranya itu udah lebih dekat ke Bapak kan, tolong. Coba, agak ke sini lah. Sentral harus sentral. Baik, Bapak Ibu, ketika saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki, tangannya dua-dua melakukan ya Bapak Ibu. Baik. Ya, HP taruh aja, jangan dipegang Pak. Baik. Sudah, saat saya bilang nanti ambil, baru ambil, rebutan ambil yang. Siapa duluan yang tercepat? Oke. Udah? Baik. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, ambil. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita tes. Lagi dulu kantor. Sekali lagi kita tes. Iya. Nggak bisa napa. Oke, udah ya. Kepala. Itu kamu sentral. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, baru lutut. Kepala, lutut, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, ambil. Baik, saya persilakan duduk. Oh, ini kayak tari waktu di pantai di mulut. Baik, Bapak Ibu, saya pengen satu atau dua orang refleksikan dari speaking ke budaya positif. Silakan. Kira-kira apa sih? Ada nggak keterkaitannya? Silakan. Ayo. Kira-kira apa? Silakan. Oke. Ya. Oke, menurut saya untuk refleksi ke budaya positif itu Jangan lihat gambar saya, Pak. ya, kalau menurut pendapat saya bahwasanya refleksi dalam budaya positif itu bagus karena ketika kita membiasakan sesuatu terhadap siswa tentu saja akan menjadi budaya. Contoh seperti yang diberikan tadi, refleksi di awal pembelajaran itu tentu saja memberikan keceriaan kepada
kepada siswa supaya ketika kita mau belajar akan sesuatu di awalnya sudah merasa senang dan nyaman, tentu saja mereka akan lebih tertarik untuk belajar. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini mewakili bapak-bapak, ibu-ibu. Oh. Belum dah nanya. Silakan Bu, refleksikan. Saya akan merefleksikan tentang budaya positif yang sudah dilakukan tadi. Bagi saya itu sangat menambah untuk semangat belajar. Yang kedua juga semakin penasaran, apalagi sih yang mau dipelajari berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Kira-kira ada nggak yang mau ditambahin? Tadi kan ice breakingnya saya nggak ada kasih keyakinan kan? Ada nggak? Makanya kan jadi bebas gitu kan, liar ya. Jadi perlu adanya keyakinan kelas ketika ice breaking. Gitu ya Bapak Ibu, tambahan dari yang disampaikan Pak Herman dan Bu Erna. Baik Bapak Ibu, ini konsep dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama tentang budaya positif atau disiplin positif. Kalau ini kan di sekolah, saya pengen nih kalau pian itu masih lancar. Bapak Ibu, ketika menerapkan disiplin di rumah, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Coba sama anak ya, atau sama istri atau sama suami? Enggak lah, kita perempuan enggak ada di sini. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai disiplin berarti bicara tentang keteraturan. Iya. Jadi kalau kita ingin, misalnya saya seorang ibu ada anak, saya Anak ingin- ibu lah, jangan anak saya, anak saya ingin dia disiplin, berarti dia harus menuruti supaya dia hidup teratur gitu. Jadi ada keteraturan. Jadi kalau ada disiplin itu menjadi kunci dia untuk mencapai sebuah bisa dikatakan kesuksesan gitu kali ya. Nah, begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan, oh, ada Bapak itu nambah. Ada Kalau saya lagu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Siap. yang terkait dengan disiplin positif. Jadi kalau kita berbicara disiplin, tentunya ini berkaitan dengan aturan. Izin ya Pak, ini di rumah ya. Ya, Anak di rumah. sendiri. Di rumah, saya punya istri, punya anak. Jadi aturan saya yang buat. Pamer dia mentang-mentang udah ada. Jadi aturan yang buat. Yang pertama kali adalah bagaimana menumbuhkan disiplin anak pada kita. Yang pertama kita lakukan. Yang pertama dari bangun tidur. Ya, kalau kami kan orang Islam berarti jam 5 kita ada bangun, sholat, mengajarkan dia berdisiplin. Yang kedua kalau dia masuk sekolah, ya kita beri waktu jam 7 sampai 7 kita ada sekolah. Dan sendiri juga gitu kita atur 6.30 saya ada sekolah. Padahal masuk 7.30. Saya masuk siang ya. Siang. Tapi saya datang 7.30 Iya, salut ya. karena membudayakan Budaya anak positif kita. dan disiplin. Nah, yang kedua istri. Istri saya bekerja. Jadi bekerja itu kalau masuk jam 7, jam 6.30 udah saya hantar. Itu membudayakan supaya dia menjadi membudayakan positif. Disiplin positif. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan kalau sudah melekat pada diri kita, semuanya berjalan dengan enak. Tidak ada keterpaksaan. Oke, terima kasih yang Iya, sampaikan. memang tipe beliau ini disiplin ya. Oke, terima kasih. Wah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya kita pasti melakukannya, ada sesuatu yang pengen kita capai. Tadi seperti bilang Bu Ros mau sukses gitu ya. Saya lewatkan aja. Nah, ini stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu nanti bisa lihat atau nanti saya share. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita.
Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di sebelahnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Bapak Ibu kalau disuruh milih, pilih yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Ya. Bisa kasih alasan? Silakan. Satu orang. Kemana tadi mic-nya? Jangan kenal mic-nya. Oh, Bapak itu langsung jawab. Silakan Pak. Tes 1, 2, 3. Guru IPS. Kita berbicara stimulus, saya sampaikan kalau kita berbicara stimulus respon di atas kebutuhan kita sama, tidak sama. Saya milih kontrol karena kebutuhan kita masing-masing manusia individu itu berbeda-beda. Luar biasa. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tidak. Karena saya milih yang kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pemikiran berbeda-beda, tujuan berbeda-beda, kemauan berbeda-beda, rasa pun berbeda-beda. Rasa apa ya? Ya, kadang rasa manis. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita untuk mengubah orang lain tidak bisa. Karena kalau sudah dari sananya kita mengubah pun tidak akan bisa. Tapi kalau kita memahami pandangan mereka dan kita saling menghargai apa yang dia miliki, kedepannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Izin Pak, Ya. Bapak melihat benda ini bagaimana deskripsi Bapak? Kan tadi Bapak bilang berbeda-beda. Berbeda ya. Benda itu adalah sebuah kertas. Oke, coba Pak Raja. Kasih Pak mic. Terima kasih ya Pak. Biar kita sama-sama. Nah, itu benda warna kuning. Coba kasih tahu kunci Pak. Siapa tahu beda. Itu pandangannya beda. Atau jangan-jangan sama kayak Pak Tono. Kertas tapi gambarnya kayak buku. Oke, gambarnya kayak bu. Silakan tuh Pak Pian. Sama, saya juga melihat seperti Al-Quran juga. Tanya itu Pak. Iya. Seperti Al-Quran. Ya beda. Silakan Pak. Kalau saya lebih melihat seperti simbol Batman itu. Oh iya juga. Ini beda nih. Kalau Ibu, ini beda estetik nih. Saya lihat kertas tapi warnanya kuning, bentuknya seperti buku. Oke, silakan Bu. Itu kertas namanya sticky note. Ya. Sticky note itu fungsinya adalah untuk mencatat hal-hal penting, hal-hal ya yang penting-pentingnya saja. Jadi bisa di highlight gitu kan, informasi-informasi penting tersebut. Baik, terima kasih. Bu Mus. Ibu bagian dari kertas-kertas loh. Oh iya, itu warna kuning. Itu warna kuning. Segi empat, ya kan bener nggak? Iya. Iya, Segi 4. Iya. Kan? Segi 4. Sebenarnya segi nggak segi 4 karena titik sudutnya ini. Oh, iya. ya, Beda. betul. Kan kalau matematika. Dia jurusannya lain. Lain Pak saya fungsi. Guru bahasa Indonesia lain. Pasti satu paragraf. Kalau menurut saya itu kertas yang unik dan menarik karena bentuknya juga unik dan dia bisa menulis sesuatu hal yang penting. Terima kasih. Tadi saya dengar bisik-bisik. Diputar gini jadi angka 3. Diginiin jadi mulut Pak. Iya. Bibir. Bisa juga. Jadi dari situ pun kan kita udah paham Bapak Ibu bahwa kita aja guru memandang sesuatu berbeda-beda seperti disampaikan Pak Tono tadi kan. Nah demikian juga murid-murid yang kita ajar. Tentu mereka punya kebutuhan berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Boleh tanya? Boleh Bu, silakan. Aduh. Biar nambah minyak. Oke, baik. Di sini ada pernyataan di stimulus respon tadi tentang kita mencoba mengubah orang yang berpandangan supaya berpandangan sama dengan kita. Ini kan
berarti sudut pandang itu disamakan gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ini untuk stimulus respon, ini ditujukan untuk siswa, individu, atau memang bisa untuk satu organisasi, atau untuk apa? Nah, kalau menurut saya, kalau untuk individu, memang teori kontrol. Tapi kalau untuk sebuah organisasi, itu harus stimulus respon, karena ada visi yang mau kita capai. Berarti sudut pandang ini harus kita samakan. Nah, ini stimulus respon untuk siapa? Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan. Ini dulu waktu sekolah kayaknya bernalar kritis, gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi begini, tadi pertanyaan Ibu sebenarnya udah ada jawabannya. Ini kita tujukan kepada siswa. Tapi kalau kita memang sudah ada dalam organisasi, tentu kita akan mengikuti cara pandang pemimpin kita di dalam organisasi. Namun sebenarnya dibuat stimulus respon versus teori kontrol ini zaman dulu. Dulu itu stimulus respon. Jadi kita kayak sekolah kan zaman dulu dipaksa kan oleh guru harus begini. Kalau gerak kayak buji itu nggak boleh di zaman dulu. Di zaman sekarang malah ya tunjukkan kita memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda begitu. Terima kasih Bu Ros, terjawab ya. Oke, terima kasih. Nanti Ibu diangkat oleh Pak Menteri. Baik, disiplin positif, saya lanjut saja. Ya, jadi seperti di sekolah kita ya Bapak Ibu, sekolah kita ini sudah diterapkan ramah anak. Kemudian kita udah 3 tahun berjalan menjadi sekolah penggerak, adalah hal yang berbeda dari sekolah-sekolah lain Bapak Ibu. Ini udah biasa kita terapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi udah hatam lah, termasuk ketika kita juga melaksanakan IP 5, ini juga termasuk menjadi elemen-elemen yang harus kita nilai dari anak-anak kita. Ada yang udah bisa sebutkan tanpa ini? Udah lah ya. Baik. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan? Kita lanjut aja. Baik. Ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Berbeda nggak menurut Bapak Ibu? Berbeda nggak? Tentu berbeda. Apa bedanya? Nah, ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya yakin Bapak Ibu pasti memilih nomor 3. Benar? Tapi tak jarang nomor 2 ini sering diterapkan. Seperti tadi yang dibilang Bu Ros. Iya kan? Dan kemarin juga seringkali penghargaan itu diberikan jadi sebagai hukuman. Contoh, kemarin inovasi itu nggak ada orang yang menerapkan, yang mengikuti. Akhirnya dibuat peraturan bahwa sekolah yang tidak mengikuti inovasi akan tidak dicairkan TPP-nya. Punishment ya? Punishment. Gimana menurut Bapak Ibu? Saya serahkan. Ini kasus nih. Ayo. Kemarin dibuka labia di Februari, tapi nggak ada yang ngikutin kepala sekolah. Ada paling mungkin 1, 2, 3. Kemudian dicek oleh Pak Wali, nggak ada yang ngikutin. Akhirnya dikeluarkan informasi bahwa bagi sekolah yang tidak mengikutinya akan diberikan sanksi, yaitu TPP tidak dicairkan. Gimana? Kan punishment kan? Nih, silahkan Bapak Ibu menanggapi. Menurut Bapak Ibu terkait dengan penghargaan, memberikan penghargaan kemarin, saya next aja. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Diberikan, ya, diberikan remote, tapi jadi hukuman. Kalau tidak dilaksanakan, silakan. Mana mic-nya? Ayo. Jurusan IPS pintar. Karena kan jiwa sosialnya timbul. Gimana Pak menurut Bapak?
terkait dengan penghargaan, tapi dia dalam berupa hukuman gitu. Punishment diberikan. Kasih penghargaan tapi dihukum gitu. Terima kasih yang waktu yang diberikan. Sekali lagi, ya mungkin kalau ini kurang pas ya maaf. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ini orang Indonesia. Jadilah dikasihnya kurang. Itu yang pertama. Begitu juga murid dikasih tugas, ya sama, begitu modelnya. Tapi begitu udah kita gertak, ya kita gertak kalau dikumpulkan kena ini, nah, baru sibuk kumpulkan. Sama kita juga. Begitu kita gertak, mengajarkan, baru kita sibuk kesana kemari. Itu. Jadi kalau kita berbicara itu, kita solusinya memang agak susah. Karena budaya kita ini ya itu tadi. Kalau belum waktunya mepet, belum, nantilah. Tapi begitu udah dekat baru sibuk. Nah, itu. Jadi mungkin kalau saya memberikan solusi atau pandangan ini agak sulit karena budaya tadi, ya budaya tadi. Begitu juga anak kita akan sama juga. Terima kasih. Ayo yang lain Bapak Ibu, kira-kira solusinya apa nih? Kalau udah terbudaya kata Pak Tono, gimana nih solusinya? Sudah sangat-sangat biasa anak-anak kita itu seperti itu. Jangan anak-anak, kita juga. Kalau nggak dikasih punishment, nggak juga jalan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Baik kepada siswanya, kepada kita juga. Ayo. Paman, ini solusi Paman. Pakman. Karena dia juga Saya orang MTK ini bingung. Awang hitung aja. Soalnya kalau ditanya solusi, ini yang sedang dicari. Saya sendiri belum ketemu gitu. Karena ya betul seperti yang disampaikan dari paparan materi ini, yang dilaksanakan kalau misalkan tidak dilakukan tapi mendapat hukuman, dia efektif tapi hanya untuk jangka pendek seperti yang disampaikan di sini. Mereka akan seperti yang tadi dicontohkan kasus apa tadi, inovasi gitu kan. Mereka akan membuat, mereka akan mengeluarkan inovasi, tapi hanya sebatas untuk melakukan itu. Saya kedepannya mereka mungkin nggak mau lagi gitu loh. Kalau tanpa ada punishment, hukuman atau berupa ancaman atau apa, mereka nggak akan mau bergerak. Nah itu kan efeknya justru malah jelek gitu loh. Nah untuk solusi ini yang sama-sama harus kita pikirkan. Ini belum nyampe saya kayaknya. kayaknya orang bahasa lagi berpikir. Ada dua di situ berbahasa. Silakan. Ini bagus loh. Sebenarnya ketika Bapak munculkan solusi, bisa jadi ide buat kami. Termasuk kami juga. Terima kasih. Itu sebenarnya pikiran saya nggak jauh beda dengan Pak Irman. Kalau untuk hanya ya efektif hanya untuk jangka pendek ya. Karena terpikir kita ketika kita diminta membuat sesuatu, nah di situ kayaknya ini harus selesai. Nah tapi kalau seandainya tidak diminta atau bahkan tidak ada kata-kata Menakutkan. seperti itu mungkin, itu bisa jadi kita tidak mengerjakan sama sekali. Bahkan sekarang ini banyak kelalaian karena tidak ada lagi itu. Ini refleksi diri. Iya betul, refleksi. Untuk cari solusi mungkin kita pikirkan sama. Kayaknya ibu itu udah gak sabar. Kasih dulu. Mungkin ibu. Bu Ros. Nanti Pak Raja, karena dia disiplin terus kan. Iya. Dia sebelum belanya udah pergi ke kelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini tadi kan bagaimana caranya supaya maksudnya pendapatnya tentang hukuman dan juga reward gitu ya, penghargaan begitu. Ya, solusinya lah. Solusinya. Kadang kalau nggak digituin, nggak kita lakukan. Iya, menurut saya itu yang pertama itu harus ada membuat peraturan dengan jelas. Peraturan dengan jelas, kemudian kesepakatan antar dua belah pihak. Nah, kemudian ada juga seperti menyampaikan istilahnya gambaran atau penjelasan lebih rinci. Kalau nanti seperti ini, kamu nanti akan begini loh. Jadi tidak ada istilahnya berikan hukuman. Jadi hanya menyampaikan ini ada kesepakatan kelas kita loh. Jadi atau ini ada kita buat kesepakatan loh. Kita sepakati bersama. Berarti harus kita jalani bersama juga. Jadi intinya adalah kita harus buat kesepakatan dengan jelas. Terima kasih. Termasuk dengan guru ya Bu. Baiknya.
guru dengan Oke, pemerintah. terima kasih. Guru dengan pemerintah. Oke, bagus juga sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak konsisten ya untuk mengingatkan. Karena yang lain kerjaan masih banyak. Dan gitu lah. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi di sini sangat penting. Nah, ini Bapak Ibu, identitas yang gagal itu memberikan hukuman, ya. Kemudian yang sukses adalah ketika kita menerapkan disiplin, yaitu berupa konsekuensi atau restitusi. Jadi untuk hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ini yang sering kan terjadi. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu tadi ya. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan kayak gitu ya seringnya. Kalau dia nggak takut, nggak jalan ya. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus, ini selalu nih, kamu harus. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi dikasih tahu ke siswanya gitu, saat dia melakukan kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, sekolah kita kan udah menerapkan nih, ada tata tertib, ada poin. Kira-kira dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di manakah letak sekolah kita? Konsekuensi. Iya. Jadi benar ya Bapak Ibu, kita sudah di poin konsekuensi. Artinya ketika anak itu melakukan kesalahan, kita ajak kamu melanggar di peraturan yang mana, gitu. Dia akan lihat sendiri dan berapa konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika kamu melanggar peraturan tersebut. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang tidak memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau dulu kan kita, kamu harus begini, begini gitu. Baik, kita lanjut. Jangan bagikan dulu ya Bu, nanti jadi nggak jadi. Ya, restitusi itu Bapak Ibu, ini penekanan penting. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk merefleksikan tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Next, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita tunjukkan tuh kesalahan dia. Kamu loh begini. Tapi nggak langsung kita nunjukin salahmu di sini. Nah, ketika kita kasih tahu, terus kita bilang salahmu itu di mana. Tapi aneh, saya terapkan ini Bapak Ibu di rumah sama anak saya. Saya cerita nanti, kamu begini. Terus salahmu di mana? Dia jawab, nggak ada yang salah. Jadi itu anehnya, nggak ada yang salah. Jadi kalau anaknya jawab begitu, kira-kira kita bagaimana Bapak Ibu? Ini akan sendiri nih. Kita udah ngomong, tadi kamu gini, makanya mama marah. Nah, salahmu di mana? Makanya mama marah. Dia jawab, nggak ada yang salah kok. Kira-kira kita jadi orang tua bagaimana? Geram. Terus gimana dong? Gimana Pak? Silakan. Merasa gagal, nggak boleh, kita nggak, orang tua tidak boleh gagal gitu. Tapi gimana, coba Pak Herman nih ngadepin si kembarnya, pernah nggak buat restitusi? Sedikit. Dalam artian kalau dikatakan
Tapi kalau namanya dalam keluarga, ya saya sebagai orang tua kadang merasa lebih ke konsekuensi yang saya terapkan ke anak gitu. Tapi restitusinya ada juga, dalam artian ketika dia melakukan kesalahan atau apa, sebisa mungkin kita berikan kepemahaman bahasanya ya sudah kamu lakukan tuh salah, kalau kamu lakukan lagi nanti ada akibatnya. Nah, kita jelaskan akibatnya itu dengan betul-betul supaya dia mau memahami kesalahannya dulu. Ya alhamdulillah anak saya kalau misalkan saya marahin atau apa, kadang-kadang belum saya marahin lah, dia udah minta maaf duluan gitu. Maaf ya ayah, nggak sengaja atau apa gitu. Karena ya penekanan kita ke setiap dia melakukan kesalahan harus dikasih tahu itu salah loh. Kadang-kadang anak ya seperti yang disampaikan Gubernur tadi, kamu salahnya di mana? Nggak ada, karena dia nggak mau ngakui. Nah, kita harus jelaskan. Kalau memang dia nggak mau ngaku, kita jelaskan kesalahanmu di sini. Nah, dari kesalahan itu harus dikasih tahu akibatnya apa gitu, supaya nggak terulang lagi gitu. Nah, apakah itu sudah termasuk restitusi atau belum juga Kita nggak tahu ya. saya nggak paham, karena yang saya diterapkan di rumah sebatas ya sejauh yang saya dapatkan tadi baru bersifat konsekuensi gitu. Baik, jadi kita harus usahakan restitusi. Saya juga di rumah masih konsekuensi lah. Memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi kita masih di batas konsekuensi, tapi kita kan sudah beranjak Bapak Ibu. Dulunya kita sering membuat hukuman, tapi sekarang kita sudah ada di konsekuensi. Tanpa nanti kita sadari, ya kita akan menginjakkan kaki juga pasti di restitusi. Bahkan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah melakukan di posisi restitusi, tapi bukan semuanya ya. Baik, kebutuhan dasar manusia. Belajarnya dari kesalahan orang lain bagaimana? Bisa juga, itu udah termasuk restitusi. Karena gini, dulu ya, ini bukan sekarang ya, saya masih bingung itu Mana mic-nya Bapak Ibu? Itu di Bu Ros. Saya masih bingung itu dalam tahap restitusi atau konsekuensi. Jadi dulu kan sekolah kita kan memiliki aturan yang sangat Bagus lah kalau menurut saya, dulu kita masih ketat atau apa gitu ya. Ada siswa terus dia sering melakukan kesalahan dan dia tidak naik kelas waktu itu karena memang sudah kesepakatan bersama, siswanya memang susah diatur dan dia memilih untuk pindah. Siswanya sendiri yang memilih untuk pindah gitu ya. Nah, di sini saya menjadikan dia sebagai contoh sebuah kesalahan untuk siswa lain. Apakah ini termasuk dari yang belajar dari kesalahan itu? Apakah harus belajar dari kesalahannya sendiri atau bisa juga belajar dari kesalahan orang lain seperti itu? Di situ saya jelaskan ke anak yang misalkan dia melanggar. Kamu kenal ini, dulu dia nggak naik, akhirnya dia memilih untuk pindah karena dia malu seperti ini. Nah, itu dia saya jadikan dia sebuah kesalahan untuk dipelajari dari siswa yang baru melakukan kesalahan ini. Apakah itu sudah termasuk restitusi? Pertanyaan saya itu. Apakah yang belajar dari kesalahan sendiri aja yang ini? Iya, sebenarnya bisa Pak. Tapi kalau yang di sini ini dia ketika melakukan kesalahan, jadi belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Iya. Kalau kita kan menunjukkan orang lain nih melakukan kesalahan, itu juga kan kurang bagus. Jadi kita tunjukin kesalahan temannya gitu. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, ini loh salahmu. Atau bukan kita yang menunjukkan kesalahan, tapi dia menyadari bahwa itu kesalahan dia. Nanti Bapak berikan dia penguatan. Nah, jangan seperti itu lain kali. Sebenarnya kalau saya pribadi, bukan berarti kita jadi lembut, tegas harus tetap, tapi berjalan pada posisi konsekuensi atau restitusi. Bukan misalnya gini, dulu ya kita di proses hukuman kan suka membentak anak, suka memberi hukuman. Bukan berarti sekarang jadi lemah lembut terus. Iya ya nak, enggak juga lah ya. Tetap tegas, ya tetap harus kita lakukan. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ini ekonomi nih.
Iya Bu ya, IPS ya. Kemudian kasih sayang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Kira-kira nih, nggak usah dulu ke murid, ke kita. Bapak Ibu, kira-kira setuju nggak 5 kebutuhan dasar ini? Setuju ya? Kita harus bertahan hidup. Kemudian kita punya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman? Yuk, waktu sekolah lah, zaman sekolah dulu. Ada nggak pengalamannya ini? Bertentangan dari ini. Coba, silakan. Mana mic-nya? Bertentangan dari inilah salah satu item boleh. Saya mau cerita sedikit. Tapi jangan nangis-nangis ya. Enggak. Ini mungkin ada korelasinya juga dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bu. Jadi itu waktu zaman SMA, waktu kelas 9 kalau nggak salah ya. Kalau zaman dulu kan SMA itu kan sudah ada Tapi guru ibu nggak ada yang di sini kan? Oh, insya Allah nggak ada. Ada penjurusannya Bu ya. Mulai penjurusan tuh kelas 11 SMA, ya kan? Kelas 10 belum, mulai penjurusan kelas 11. Nah dimulai karena dari kelas 10 kan kita kan biasa lah kalau senyamannya kita itu berteman dengan siapa, pasti sama itu saja gitu kan. Waktu di kelas 11 syukur-syukurnya masih temannya sama gitu kan. Jadi ya masih oke lah perjalanan pembelajaran dan belajar di kelas 11 itu. Kemudian tiba di kelas 12 ternyata dipisah sama teman tersebut gitu. Jadi kan kayak merasa kayak gak ada teman bersama. Terus kedua, mungkin karena saya tipenya juga susah bersosialisasi dengan teman yang lain gitu kan. Jadi saya tuh mungkin merasa ada hal yang tidak saya dapatkan di kelas itu, di kelas 12 itu. Di bagian rasa diterima di dalam kelas itu. Seperti kayaknya kalau misalnya kayak biasalah kalau penugasan kayak kelompok ya. Nggak ada yang masuk kelompok gitu kan, gara-gara mungkin karena pertama saya kurang bersosialisasi dengan Oh dulu ibu pendiam ya? Ya mungkin kalau dibilang pendiam tidak, cuman lebih ke ya sudah sama yang itu saja gitu. Nah tapi saya juga mau berbaur, cuman nggak tahu lah kenapa ya. Jadi itulah di kelas 12 itu. Jadi saya tuh merasa kelas 12 SMA itu adalah masa atau jenjang saya belajar itu yang tidak saya sukai di kelas itu. Nggak tahu, saya nggak suka sekali. Ya. Tapi setelah lulus dan ketemu dengan teman-teman yang berada di kelas yang sama di kelas 12 itu ya sudah biasa saja gitu kan. Ya saling sapa seperti biasa gitu. Cuman kalau pokoknya di kelas 12 itu belajar ya selama setahun itu saya tuh pengen cepet lulus. Cepat ini berakhir di tahun ini gitu, cepat lulus. Waktu itu lama ya. Iya betul. Ya kalau mungkin tadi ya karena saya dari kelas 10-nya udah bersama-sama dengan teman yang itu, kelas 11-nya juga teman yang itu, di kelas 12 ternyata dipisah kami, nah seperti itu. Jadi saya kurang dapet tuh yang rasa diterima itu. Karena rasa diterima tidak ada, maka kesenangan di dalam kelas untuk menikmati pembelajaran di kelas itu pun tidak ada, seperti itu kan. Nah, pun saya juga tidak merasa bebas di kelas itu, tidak bisa menjadi diri saya sendiri seperti itu. Itu sih cerita dari saya. Satu murid. Iya. Jadi di Mungkin kelas kalau anak-anak kita mungkin ada juga yang bisa jadi ya. berarti di kelas itu dia hanya bertahan hidup saja. Ya. Iya berarti itu betul. Yang lain nggak dapat. Bebas dia nggak dapat. Kemudian kesenangan dia nggak dapat. Penguasaan apa lagi? Saya pengen dengar Bu Erna zaman sekolah juga hidup di kelas itu. Oke, silakan Bu Erna zaman sekolahnya yang mana? Karena di sini dia bebas ya, rasa diterima ya, bertahan hidup apa lagi? Silakan Bu Erna zaman sekolah ya. 3 Cirebon. Oh, Bapak tahu? Ya. Bapak satu sekolah ya? Saya semua itu dapat. Silakan Bu Erna, ada nggak pengalaman waktu sekolah? Tapi waktu masih kecil, SD. Ya. SMA, SMA Iya. boleh lah. Kalau kecil kayaknya apa ya? Kita masih biasa aja lah. Dia bebas semua itu.
biasa aja. Di SMP SMA biasanya itu terjadi. Dulu sampai SMA kan? Ini pengalaman waktu SMA. SMA. Oke. Di mana waktu itu saya sebenarnya Di bagian mana Ibu? penguasaan materi. Pak. Waktu itu guru-guru mengarahkan saya untuk memilih jurusan IPA. Nah, karena dilihat dari hasil tes dan nilai-nilai IPA waktu itu guru-guru mengarahkan. Jadi Tapi ini yang bertentangan ya? ya. Jadi ketika terutama wali kelas mengarahkan saya untuk memilih jurusan IPA, tapi saya nggak mau. Alasannya bosan. Baru ini aku dengar Iya, bosan. bosan. Karena banyak hitung-hitungan. Jadi saya milih jurusan yang baru dibuka waktu itu adalah jurusan bahasa Jepang. Rupanya. Siwa Indo kaget suki. Alhamdulillah. Karena saya itu Diam. selain saya tertarik dengan jurusan yang baru, saya juga pengen belajar bahasa yang baru dan guru-gurunya yang saya idolakan waktu itu. Ada cowok. Penuh kasih sayang punya waktu itu. Mengidolakan orang Jepang. Mengidolakan. Jadi lihat dari guru-gurunya pun kayaknya nggak ada yang waktu itu kan guru galak itu terkenal. Nah, jadi waktu itu karena jurusannya itu memang gurunya terus juga cuma satu kelas, nggak dibatasi juga, jadi kayaknya kesempatan yang masuk jurusan bahasa itu tidak sembarang orang yang bisa masuk. Jadi saya coba ikut tes jurusan bahasa, alhamdulillah saya lulus masuk jurusan bahasa, tapi itu guru-guru yang IPA tuh kenapa menyalahkan gitu loh Bu. Jadi saya enggak, ini kemauan saya, kok saya senang kok di bahasa, tapi enggak, bakat gue tuh IPA kan. Terus setelah saya jalani dengan jurusan bahasa, memang betul kalau memang kita bakatnya hitung-hitungan masuk ke bahasa itu kayaknya nggak maksimal di akhirnya. Jadi saya di akhir nilai ijazah itu ya rendah. Alhamdulillah itu rendah. Iya. Tapi di situ kan saya ada pengalaman baru. Saya mencoba untuk hal-hal yang baru dari hal yang saya tadinya belum pernah saya mencoba. Nah, dari pengalaman itu akhirnya sampai saya membawa ke pekerjaan yang dimana waktu itu tes betul PTTEC itu memang ya backgroundnya itu bahasa Jepang. Jadi yang lain menggunakan soal-soal, saya hanya tes wawancara langsung dinyatakan lulus. Walaupun Saya baru ini loh tahu. walaupun Jurusan bahasa Jepang. waktu di ijazah memang saya nggak terlalu tinggi di bahasa Inggrisnya, tapi nggak terlalu nilai itu tidak tidak fokus ini jelek gitu. Anak ini nilai 60 tapi nggak mesti jelek terus, tapi ternyata di tes dalam saya mencari kerja nilai 60 di ijazah, tapi saya mengalahkan orang-orang yang nilai 80-70. Oke. Nah, waktu itu persyaratannya sebenarnya banyak, karena saya langsung tes sama orang PT-nya, langsung wawancara pakai bahasa Jepang waktu itu. Jadi saya tidak menggunakan tes tulis lagi, dan maaf waktu itu juga saya sebenarnya dari tinggi badan saya amat kurang. Malah waktu di bagian administrasi saya tinggi Bu Erna. ada 155 Pak. Waktu di persyaratan yang pertama saya dibilang nggak usah karena ibu pendek. Tapi saya coba Pak. Kenapa? PTTC itu adalah Jepang. Saya bisa bahasa Jepang. Saya yakin pada diri saya. Terus panggil. Awal karena saya Iya, bisa bahasa Jepang. iya saya yakin. Terus alhamdulillah buku catatan bahasa Inggris saya sampai saya bawa dan saya gunakan ketika saya sambil belajar bekerja. Jadi ketika waktu ada audit orang Jepang itu berkata, walaupun saya sebagai operator tapi saya mengerti apa yang mereka ucapkan walaupun saya tidak ditanya. Alhamdulillah buku itu ada manfaatnya dan dipinjamkan sama teman saya. Alhamdulillah teman saya jadi office dengan belajar bahasa Jepang dari buku catatan saya. Itu pengalaman saya. Mantap. Jadi dengan penuh kasih sayang dan rasa yang diterima di guru di jurusan bahasa Indonesia, walaupun memang bakat saya IPA, tapi
tapi saya bisa melaluinya dengan baik. Bahasa Akhirnya Jepang. memang ijazah saya Bahasa Jepang kurang, bahasa Indonesia. tapi membawa berkah ke tempat perusahaan orang Jepang. Alhamdulillah. Berarti bisa buka les Jepang tuh ibu. Bisa. Ya, Les school. bahasa itu kalau tidak digunakan akan habis luntur semua. Jadi udah luntur. Iya betul. Dulu buat surat-surat semuanya pakai bahasa Jepang. Berarti nggak bertentangan dong dalam Iya. artian Iya, masih sejalan. meskipun gurunya meminta ke apa? Yang bertentangan. Ya, tapi kan Bu Erna di situ tetap mendapatkan kebebasan untuk memilih Iya. bahasa jurusannya kan. Tadi yang bertentangan. Nah, tapi saat ini ketika saya sekarang udah jadi guru IPA dan beberapa tahun yang lalu setiap saya pulang kampung saya silaturahmi ke guru IPA yang sekarang udah pensiun. Mereka tuh kan bener, emang jadi guru IPA kan gitu. Jadi mereka tuh ada istilahnya kebanggaan sendiri. Oh ternyata Erna sekarang udah jadi guru IPA. Iya. Walaupun akhirnya kemarin nggak jadi guru apa namanya nggak jurusan IPA. Saya mau dengar Pak Raja dulu. Pernah nggak bertentangan dari ini? Atau mulus saja? Jadi hal yang disepelekan itu tidak selamanya sepele. Ya betul, setuju. Baik, silakan Pak. Ada nggak, pernah nggak Pak punya pengalaman? Kalau lihat anak itu jangan sepelekan. Ya, Ada ini loh Siap, masih minta waktu dia lokasi lah. Ayo Pak, ada nggak yang bertentangan? Iya. Iya, kalau saya dulu waktu di SD, memang saya bebas. Jangan SD lah Pak. Iya. Akhirnya saya terlalu bebas di SD. Oh, bebas di SD. Nah, Dari bebas. orang tua atau dari siapa? Dari diri sendiri memang, karena guru bapak saya kan guru. Oh, Memang kan kehidupan saya itu terlalu enak ya kalau SD. Tetapi oh bapaknya di SD bapak itu? bukan. Beda. Beda. Iya. Tapi setelah sampai di SMP, di SMA, saya diarahkan, dipaksakan nanti kamu harus jadi pendeta. Iya. Minimal kamu jadi guru agama. Oh. Keagamaan. Gitu. Jadi saya nggak mendapatkan kebebasan itu lagi yang dari SD itu. Jadi kan, Pak, karena memang sehari-hari ya, pendeta pun menganjurkan memang harus ke sana, anjuran dari orang tuamu. Tapi saya tidak, ya, saya harus ada pilihan. Saya bukan, saya harus ke sosial, walaupun tidak melalui pendeta. Oh dari atau kecil keluarga. bapak berarti pengen sosial? Iya. Bermasyarakat bebas gitu. Iya. Organisasi pun sampai saya meninggalkan kampung saya tetap harus organisasi. Jadi saya ikuti IPS. Walaupun perguruannya fakultasnya berbeda dulu kan. Akhirnya saya masuk fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Saya pakai ini sebagai kemasyarakatan. Bukan untuk di situ untuk mencari keuntungan, tidak. Kemasyarakatan saya pakai. Nah, jadi berbeda apa yang diinginkan orang tua berbeda sesuai dengan kebutuhan saya. Keinginan orang tua tidak tercapai, tapi kebutuhan saya Tidak tercapai. berbeda kan. Nah, disitulah Bu perbedaannya. Jadi saya pilih sesuai dengan prinsip saya. Orang tua yang punya prinsip tapi berbeda dengan anaknya. Nah, begitulah Bu. Ada yang berbeda. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pengalaman yang 3 ini itu dialami oleh anak-anak kita sebenarnya ya, murid-murid kita. Jadi berikanlah dia supaya bertahan hidup, buat dia diterima, kemudian berikan dia kebebasan dan kesenangan penguasaan. Kira-kira anak-anak kita dapat nggak ini? Pasti ada juga ya yang tidak. Ya, itu tugas kita Bu di sekolah ini. Karena kita udah sekolah ramah anak. Ya, baik kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu,
kita harus melihat tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi caranya kita membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Artinya nggak pakai kata jangan, tidak, ya. Tapi kita menemukan bagaimana cara nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira kalau ini kita di kelas, ini kita di kelas ya Bapak Ibu. Coba, mari kita buat keyakinan kelas kita. Silakan satu-satu. Mana mic-nya? Dari sana dulu. Apa Pak? Yang pertama kali Kaget. datang ke sekolah tepat waktu. Di kelas ini Pak. Ya, di kelas ini. Ini kita Pak. Oh, ini maksudnya kelas. Oh, maksudnya datang tadi tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Oke. Baik, lanjut Pak Raja. Iya, kita boleh bebas di kelas ini, tapi tetap ada ketertiban kelas. Baik. Lanjut Pak Pian. Jaga kebersihan. Oke. Lanjut Pak Herman. Menghargai pendapat orang lain. Oke. Bu Ji. Tolong makan dan minum setelah pembelajaran. Setelah kegiatan Oh, ini. kegiatan. Silakan Bu Arin. Kalau saya memperhatikan pemateri sedang memberikan Materi. penjelasan materi. Ya betul. Bu Erna apa kira-kira? Sudah semua kayaknya. Berarti Ya. Ibu berdua merangkum. Apa aja tadi? Kayak datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghormati, aktif dalam pembelajaran. Oke. Baik. Bu apa? Bu Bintang masih ada tambahan? Keyakinannya. Jadi itu sangat penting ya. Dikuatkan lagi. Ini paling penting tadi Pak Pian langsung ingat. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Perlu merasa aman. Ada yang dihormat. Ini perlu Bapak Ibu. Ini aja kita copy kayaknya. Di kelas kita. Ya, Bapak Ibu kita buat. Karena kan positif kan. Perlu belajar, perlu senang, perlu saling menghargai, merasa aman, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu berpikiran bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini ada hormat. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Ini di kelas saya sering ini Bapak Ibu, hilangan pena. Tiap kali Bu hilang pena saya, tapi kalau ada ini kan hormat dan barang milik orang lain. Sampai-sampai anak siapa yang si Citra? Kenapa 77? Anak ibu 77 rata-rata pakai gembok tasnya. Iya, karena Randy. Iya, digembok tasnya sampai saya ketawa. Ya ampun, tas di sana bergembok Pak. Kuncinya tahu Bapak Ibu ditaruh mana? Di leher. Iya, di kelasnya. Iya, Bapak Ibu masuk kelas 77 bergembok tasnya. Pokoknya kalau yang duduk sebelah dia. Sampai saya videokan itu. Karena ngelihat tas bergembok baru ini loh Bapak Ibu. Sepanjang saya sekolah SD, SMP, SMA belum pernah tas pakai gembok. Kecuali travel. Iya. Dari keamanan dulu ya. Iya. Betul itu. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa setiap sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, termasuk ini kebersihan. Diterima dan dimiliki. Ini penting. Tadi yang Bu Arin. Ini cocok nih. Jadi gak ada bully. Bukan jangan membuli, enggak. Tapi diterima dan dimiliki. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini nanti kita buat di kelas kita masing-masing. Suruh aja anak yang buat. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, saya sajikan kasus. Ini Bapak Ibu udah tahu 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada kasus nih Bapak Ibu. Arti setiap seringkali bertengkar dengan temannya, ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas.
sehingga teman-temannya merasa terganggu. Saya buatlah contohnya Pak Tono. Tono sering bertengkar dengan teman-temannya, sering buat kata-kata kasar, sehingga temannya merasa terganggu. Jika Bapak Ibu ya ingin menyelesaikan kasus si Pak Tono, bagaimana kalau pendekatannya jadi manajer? Yo, tadi kasusnya ada satu anak suka ngomong kotor, suka berkelahi. Kalau pendekatannya jadi manajer, praktek nih, yuk silakan. Pak Tono, Pak Raja jadi gurunya, Pak Tono tadi berkelahi. Jadi Pak Raja itu posisinya jadi guru di poin kontrolnya manajer. Silakan Pak, mic-nya. Ibaratnya Bapak di situ, Bapak ini lagi berantem. Sini Pak Pian. Pak Pian. Tapi gini-gini aja. Oke, silakan Bapak di posisi manajer mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke. Ini lagi berantem nih. Lagi berantem nih ya. Ngomong kantor, ejek-ejeknya. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sini. Apa tadi permasalahannya ya? Tadi dia kalau benda saya, Pak. Oh iya. Dan kali. Benda saya diambil dulu, Pak. Tengok Iya. ini benda saya padahal. Oh iya. Nanti ya penanya kembalikan. Ya. Kembalikan. Dan nggak boleh kata kotor. Nanti yang menanggapi puji. Ya. Nah, kali kita harus kembali, nggak boleh pilih orang lain jadi milik kita. Boleh kembalikan. Iya, oke. Ya. Baik, Puji coba menanggapi. Apakah sudah sesuai posisi manajer? Silakan kasih mic-nya Pak. Manajer itu mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan Pak Raja, sesuaikah posisi manajer? Untuk manajer ini kan sudah yang paling ini ya, posisi kontrol kita sebagai guru untuk ke siswa itu yang sudah paling tinggi lah ya. Nah jadi sebenarnya ada kasus nyata juga ini di kelas saya. Jadi Randy kemarin kejadian. Jadi biasanya saya belum sampai ke manajer, jadi saya belum bisa ini. Jadi saya selalu pertama kali itu memperingatkan, lalu suruh kembalikan, dan tidak mengulang kembali. Baik. Terima kasih Bu. Nanti yang melihat Bu Pita, sekarang praktek Pak Tono sama Pak Raja. Pak Raja yang ngomong kotor, yang berkelahi. Pak Pian jadi guru manajer. Ya Allah, kita lagi kenal. Oke, silakan. Iya. Bu Pita nanti perhatikan apakah benar melakukan posisi manajer. Ini gurunya nih kan. Ya. Gurunya. Nanti Bapak lagi di luar dulu. Mereka lagi berantem. Wah, ini mau lagi. Jangan keluar Pak, di situ aja. Silakan. Oke. Ini apa masalahnya? Ini masalah kenapa ini ribut-ribut? Ini matanya nggak melihat tadi Pak. Saya jalan asal nabrak aja tadi. Jalan hati-hati. Jangan Jangan singgung Pak. Buru-buru. Deketin mic. Tadi tujuannya mau Pak, kemana? mic-nya Pak. Tadi tujuannya mau kemana? Tadi masuk kelas Pak. Dia Terus? menghalangi saya, nabrak saya. Oh gitu. Kenapa main tabrak? Karena nggak melihat Pak. Gak melihat. Pas saya ditabrak, saya ngomong kurang enak. Oh kurang enak. Jadi yang ngomong kurang enak tadi siapa? Pak Raja. Pak Raja kurang enak ngomongnya. Si Raja gitu. Iya. Jadi tadi menyinggung karena kurang Iya, enak, ngomong terus nggak ditabrak. enak. Ditabrak. Oke, ini kan tak baik nih. Nah sebaiknya bagaimana Pak? Kan itu tadi sengaja nggak nabraknya? Nggak sengaja. Nggak Pak. sengaja. Oke, Jadi Pak. bagaimana selanjutnya Pak? Kalau seandainya ini terulang ataupun kita kan Bapak tadi Bapak ini tidak sengaja. Kemudian Bapak mungkin terlepas juga ucapannya ya. Iya. Iya. Nah untuk kemudian jika ini terjadi lagi gimana? Apakah seperti ini? Kan tahu ini Oke. tidak baik. Iya. Oke. Dan kali Kasih mic-nya Pak, biar denger. Oke, dan kali kawan, hati-hati lagi ya Pak ya. Tapi
Tapi saya minta maaf Pak ya, kata-kata saya tadi ya Pak ya. Oke Pak. Oke, jadi dimaafkan. Dimaafkan. Saling maafkan. Oke, saling dulu ya. Baik, tepuk tangan. Silakan Pak Bu Pita yang menanggapi. Bagaimana? Apakah Pak Pian itu sudah posisi manajer? Iya, Pak Pian berposisi sebagai manajer karena dia sudah mencarikan solusi membuat anak-anak tersebut menemukan solusi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke. Jadi untuk manajer itu buat anak itu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah tadi yang memang Pak Pian masih bukan menunjukkan kesalahannya, tapi si orang tersebut menunjukkan kesalahannya sendiri, kemudian dia juga mempertanggungjawabkan dan minta maaf. Bukan seperti kadang-kadang udah kamu minta maaf. Enggak, kalau manajer enggak gitu. Kamu sekarang minta maaf. Udah ya, kamu maafin enggak? Jadi kalau manajer kita tidak ada unsur paksaan, tapi lahir dari diri dia sendiri, gitu. Kalau pemantau ini hanya kasih peraturan dan konsekuensi. Sedangkan kalau teman mengontrol murid dengan rujukan. Pernahkah kita seperti ini? Pernah. Ya, ada kalanya juga butuh ini. Membuat rasa bersalah juga harus. Tapi sekarang saya tengok guru 54 udah nggak ada lah kalau penghukum. Ya. Tapi rata-rata sudah mendekati ke posisi manajer. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, sangat penting dari yang tadi itu, eksperimen yang tadi itu, bagaimana menanyakan keyakinannya, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yuk, kita akan demonstrasi lagi. Sekarang Bu Arin marah ke Bu Erna, Bu Pita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Ini dia. Nah, silakan. Dari sini nanti kita belajar begini gitu. Ayo. Jadi kita udah buat nih tadi keyakinan kelas. Udah? Keyakinan kelas udah dibuat. Sekarang Bu Arin sama Bu Erna ini posisinya dimarah-marahin nih sama Bu Arin. Anggaplah Erna sama Arin ya. Ibu gurunya posisi manajer. Kemudian ibu sedang menerapkan segitiga restitusi. Silakan. Sudah ada keyakinan kelas tadi ya? Udah kita sebutin. Silakan Bu, mic-nya ini. Lagi marah-marah. Rolling and action. Main kan? Main lah buku saya. Kan sudah dipinjamin dari kemarin, kok nggak dibawa sih? Maaf Bu, lupa. Karena ini kan belajar aja. Nanti gimana dong sekarang mau belajar? Udahlah, kamu ini tidak menepati janji. Sila saya pulang sekolah ya Rin. Kan sekarang Ayo Ibu manajer nih. Oke gitu sih. Segitiga restitusi. Pinjamnya udah dari 3 hari yang lalu. Katanya mau dikembalikan sekarang. Bolehlah saya nanti temenin Arin ketemu gurunya. Saya bilang. Ya kalau gurunya Udah Buji berarti. Bu Pita belum. Buji. Posisi Ibu guru manajer dan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Tapi kalau gurunya nggak mau gimana? Terus kalau yang kena hukum saya gimana? Kan buku saya sama kamu. Ibaratnya sudah marah lah. Oke. Ini. Ayo Erna dan Arin kenapa belum kumpul ini latihannya? Iya, jadi gini Bu, saya nggak bisa ngerjain latihan yang Ibu kasih karena catatan saya dipinjam dia, tapi nggak dikembalikan sampai sekarang. Jadi saya nggak tahu saya mau jawab apa karena catatannya nggak ada sama saya Bu. Oh begitu. Erna bagaimana? Erna bagaimana? Hah? Mana bukunya? Ya maaf Bu, tadi saya tidurnya kemalaman, jadi saya salah jadwal. Jadi saya ketinggalan juga bukunya Arin. Tapi saya tadi udah minta maaf loh Bu. Saya tanggung jawab lah Bu. Telepon orang tua saya suruh datang ke sini.
ambil catatan si Arin. Boleh sabar tunggu ya Rin, boleh. Nggak tahu lah ibunya. Bagaimana Bu mintanya Bu toleransinya? Intinya Erna salah. Jangan diulangi lagi ya. Oke, nanti Ibu boleh kalian ngumpul catatan berapa 10 menit lagi Ibu tunggu. Baik, terima kasih. Silakan tanggapi. Apakah sudah menyelesaikan dengan segitiga restitusi? Ayo. Apakah caranya Bu Arin, posisi manajer tadi ya, mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi? Gurunya mengusahakan menemukan solusi dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tuh. Berarti kan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Coba Pak Pian, gimana Pak Pian? Yang dilakukan Buji, apakah sudah termasuk posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi? Kalau mungkin kita namanya restitusi itu kan bagaimana anak ini menjelaskan atau menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian dia memberikan keterangan lalu menemukan solusi agar tindakan yang ia perbuat tadi, dia mengakui terlebih dahulu kesalahannya dan dia mencari alternatif atau cara agar nanti tidak mengulangi lagi dan memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Itu benar. Oke, baik. Jadi kalau tadi sebenarnya, kalau tadi posisinya Bu Aji ya, tadi yang dibilang Pak Pian, saya tambahin. Jadi begini, ini Bu Erna langsung to the point, dia ngambil kesalahan. Jadi bingung gurunya kan? Ya saya salah. Harusnya tadi Ibu Bu Ji menanyakan kenapa mereka, dan ketika ketemu masalahnya ditanya, menanyakan keyakinan kelas. Coba apa keyakinan kelas kita terkait barang milik? Nah, dilihatlah, oh tidak mengambil barang milik teman. Itu terus kalau ini kamu ingin menjadi seperti apa? Itu kalau kasusnya berat ya. Misalnya bolos, apa sih cita-citamu nak? Kamu jadi apa nanti? Jadi gini, baru. Terus di menstabilkan identitas, dia bilang, gurunya sebagai posisi manajer ngomong, nggak kamu satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Gitu. Banyak kok orang salah, banyak. Nah tuh, kan kamu gak satu-satunya yang melakukan kesalahan gitu. Menstabilkan identitas dia tuh, yang merasa bersalah tadi. Mungkin di posisi Bu Azza mungkin juga bisa menyampaikan ke Bu Erna atau saya, mungkin memberikan pengertian ke saya. Mungkin ya tadi kan udah emosi karena buku catatan dipinjam dan tidak dikembalikan, padahal hari ini ada pembelajarannya. Mungkin Bu juga bilang, Bu Arin, kejadian seperti ini kan bisa saja terjadi. Nah, Bu Erna itu lupa melihat jadwal pembelajaran. Nah, bisa di bagian itu bisa masuk ke menstabilkan identitas itu. Bisa ya. Jadi bukan satu orang distabilkan, dua-duanya. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini harusnya ketika kita memvalidasi, baru nanti dia menemukan solusi. Dia sendiri yang mempertanggungjawabkan perilakunya. Mungkin tadi Bu Ji jadi bingung karena Ibu udah langsung, ya Bu, saya minta maaf. Jadi bingung lah Bu Ji. Nah, kan bisa ditanya nih, kira-kira kamu udah melakukan tuh kesalahan, apa yang harus kamu buat? Nah, apa yang harus kamu buat kepada Arin supaya Arin juga tidak lama ini tugasnya? Gimana? Baru ngomong lah si Bu Ernanya, ya saya akan usahakan bla bla bla. Ini udah langsung diselesaikan. Nah, mengapa kamu lakukan itu?
Harusnya kamu kan yang minjem, ingat, lain kali ingat ya, di validasi lagi, gitu. Selesai. Ya, itulah di posisi manajer. Ya Bapak Ibu, menyelesaikannya dengan pakai segitiga restitusi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, selesai sudah kegiatan kita. Ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu nanti? Bapak Ibu boleh satu orang menyampaikan refleksi di depan sini ya. Dari yang 3 pertanyaan. Boleh nggak yang tadi dulu? Saya foto dulu bentar. Yang segitiga? Iya bentar. Oke. Saya belum sempat. Minta materinya Bu. Kalau baca banyak. Iya, kadang-kadang yang kirim ke grup lama bacanya nyarinya. Baik Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu menyampaikannya bisa berupa tulisan, bisa juga nanti 1 orang atau 2 orang menyampaikan ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Jelaskan alasan Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah menerima materi ini? Berikan refleksi Bapak Ibu terkait penyampaian saya dari materi ini. Silakan yang mau di video dinyampaikan di depan boleh. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jelaskan alasan perasaan Bapak Ibu itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan dari materi ini? Nanti 1 Bu Arin, mau siapa aja lah, Bu Ci atau Bu Arin, kemudian 1 Pak Raja atau Pak Tono. Silakan, langsung saja, biar berakhir. Ayo langsung. Pakai mic ya Pak, biar kencang. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ya, gimana perasaan Bapak? Iya. Alasannya perasaan Bapak itu, kemudian apa yang akan Bapak lakukan dari materi ini? Iya, perasaan saya memang saya agak senang ya mendapat materi ini. Ya, kita mengarah ke restitusi tadi ya. Iya Pak. Itu materinya ya. Walaupun kita sekarang sudah melaksanakan konsekuensi, tapi sekarang arahnya ke restitusi. Nah, itulah alasannya. Jadi alasannya kita akan arahnya lebih baik. Lebih baik. Apa yang kita lakukan setelah menerima materi ini? Nah, kalau bisa kita terapkanlah terlebih kepada siswa kita. Itu maksudnya. Berikan refleksi Bapak Ibu terkait saya Pak. Ya, refleksi terkait Ibu ya. Ya, saya ya. menyampaikan materi. Iya, refleksinya Ibu Nur telah melakukan membagi ilmu terlebih pada kami ya, pada guru-guru ya. Semoga apa yang Ibu laksanakan kami juga bisa laksanakan. Amin. Terhadap siswa SMP 54 ini. Itu aja Bu. Terima kasih Pak. Silakan Bu Arin atau Bu Ji. Silakan. Ya. Di mana Bu situ aja? Baik, refleksi dari saya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Perasaan saya sangat senang. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan di sini. Sebenarnya mungkin pernah dengar, tapi lebih detail lagi gitu di sini. Terus jelaskan alasannya, ya karena itu lebih detail lagi ilmunya. Terus tadi sepanjang kita ini kegiatannya banyak demonstrasi, jadi tidak membosankan. Gitu. Ada banyak contoh. Banyak contoh langsung gitu kan. Jadi saya langsung ingat permasalahan di kelas saya dan saya bisa gunakan gitu. Jadi pas jawabannya untuk yang nomor 3 yaitu apa yang akan dilakukan setelah menerima materi ini? Tentu saja saya akan praktekkan langsung ke siswa saya yang banyak masalah. Refleksi untuk Bu Nur, terima kasih banyak, ilmunya banyak sekali nih untuk hari ini ya. Saya sangat terinspirasi dan saya akan praktekkan langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih
buat hari ini kegiatan kita telah berakhir. Dari yang tadi kita udah bahas, bagaimana kita memudayakan tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Habis itu kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian bagaimana 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, hari ini kita banyak berdemonstrasi untuk melakukan bagaimana kita posisinya di kelas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih waktunya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kebajikan.